Akhirnya suami gue tuh nanyain lah ke orang pinter gitu kan yang obatin gue itu. Ini istri saya tuh ngeluarin kayak gini, kenapa gitu. Akhirnya dia baru menjelaskan. Kata orang pinter itu di dalam perut gue itu memang ada sosok ular. Dan kata orang pinter yang ngobatin gue, haid yang gue keluarin itu perwujudan dari sosok ular yang memang ada di perut gue. Yang selama ini tuh kayak bikin perut gue tuh sakit gitu, kayak ada yang muter gitu. Jadi dia bilang itu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa kalau di segmen Saksi Misteri, gue selalu ngedatengin narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya nih. Kali ini kita kenalan dulu sama narasumbernya, Hera. Hera, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh dari Tangerang main ke Priuk ya. Berapa jam tadi jalannya? Lumayan sekitar 2 jam lah. Sekitar 2 jam. Lumayan juga jauh banget ya, karena kita posisinya di Tanjung Priuk nih. Dari Tangerang tahu sendiri lah jaraknya semana ya kan. Iya benar. Nah, Era, gue mau nanya nih, cerita yang mau lu ceritain kali ini boleh kasih sedikit kisi-kisi nggak tentang cerita lu ini? Jadi cerita yang pengen gue ceritain ini itu pengalaman pribadi sih. Jadi bener-bener teror yang gue alami itu setelah gue pacaran sama suami gue yang sekarang udah gue nikahin itu. Oh, banyak teror yang lu alamin? Banyak teror yang dari mulai lu pacaran sampai lu nikah sekarang? Iya, benar. Dan gue tadi sempat pas kita off cam itu sempat ngobrol, banyak hal yang hampir mencelakakan lu ya. Bener. Di dalam rumah tangga lu ini. Dan lu sempet gak sih sampai kayak kepikiran mau pisah sama suami lu gitu? Sempet ya? Dan itu gue pernah sempat berantem juga sampai ya suami gue tuh kayak balik ke rumah orang tuanya gitu. Jadi iya. Berarti ini gangguannya benar-benar ekstrim sampai hampir ngerusak hubungan lu sama suami. Iya, ekstrim. Ya udah, nanti buat lengkapnya kalian dengar ceritanya sampai habis. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngingetin dulu nih, kalau si Hera ini punya Instagram, namanya apa? Hera Anisha Balgis. Jadi nyambung aja R-nya 2. Iya, dan suami lu juga punya usaha ngecat motor ya? Iya. Itu namanya apa tadi? Brutes Custom Pen. Brutes Custom Pen. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi buat kalian yang mau ngecat motor, mampir-mampir aja ke Instagramnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Itu buat daerah Ciledug ya? Iya, daerah Ciledug. Karena posisi bengkelnya di Ciledug gitu. Oke. Yaudah, nanti cek-cek aja kepoin Instagramnya suaminya si Hera ini buat yang mau ngecat motor gitu. Yaudah, karena opening udah kelamaan, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Nah, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera dari Tangerang. Saya ingin menceritakan pengalaman saya yang saya alami sekitar tahun 2015. Yaitu pengalaman mistis saya yang saya alami sama pacar saya yang alhamdulillah sekarang sudah jadi suami saya. Jadi awal mulanya itu sekitar tahun 2015 itu saya berkenalan sama pacar saya. Awal-awal berkenalan itu masih biasalah gitu kan, pasangan muda yang lagi falling in love gitu. Jadi ya pacaran biasa gitu. Terus karena tuh kita tuh bucin banget gitu kan, jadi tuh kita hampir setiap malam tuh teleponan gitu. Nah, awal-awal pacaran bulan-bulan pertama masih normal gitu. Jadi masuk bulan-bulan ketiga pacaran itu mulai ada gangguan. Gangguan pertama itu dari tukang nasi goreng gitu. Jadi gue pikir sini bukan tukang nasi goreng biasa, karena tuh tukang nasi gorengnya itu pas banget selalu datang itu pas jam 11 malam gitu. Jadi asal kita teleponan, itu tukang nasi goreng yang pakai kentungan itu loh, yang dari bambu, tuk tuk tuk, itu selalu jam 11 malam itu selalu datang. Dan itu selalu mengganggu banget gitu, ganggu kita teleponan. Besoknya gue pikir udahlah tukang nasi goreng biasa gitu kan, lewat gitu, nggak ada apa-apa. Ternyata dia datang lagi. Hampir setiap hari itu beberapa bulan tuh tukang nasi goreng tepat jam 11 malam itu selalu lewat. Setelah tukang nasi goreng sekitar jam 1 malam, besoknya lagi kita teleponan lagi, itu ada suara kayak high heels gitu, kayak tuk
tuh kayak perempuan jalan gitu. Nah kalau orang jalan itu kan makin lama itu makin jauh, ini tuh suaranya kayak jalan di tempat gitu. Jadi sekadar informasi aja, kamar gue itu posisinya di atas. Itu tuh sebelum masuk ke kamar itu balkon. Nah di kamar gue itu ada jendela 2 itu panjang, gede-gede. Jadi kalau misalnya apapun yang lewat di depan kamar gue itu pasti selalu kedengeran gitu, sekecil apapun suara gitu. Nah setelah yang perempuan high heels itu, besokannya seperti biasa gue masih teleponan sama pacar gue itu. Nah itu mulai ada gangguan yang masuk lewat telepon. Jadi setiap gue teleponan itu kayak ada suara kayak gitu-gitu. Terus setelah itu ada suara kayak kaset rusak, terus suara kayak orang ngobrol gitu. Jadi pacar gue nggak denger suara gue juga nggak denger suara gue, tapi gue tuh malah kayak denger percakapan orang ngobrol gitu. Nggak tahu itu suara bocor dari mana. Itu gue masih positif kan, entahlah itu mungkin suara apa gitu. Sampai akhirnya itu tuh berlanjut terus menerus yang menurut gue tuh cukup mengganggu gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ngerekam rekaman itu sama pacar gue. Nah setelah gue setel lagi itu rekaman, itu bener-bener parah banget sih. Jadi itu suaranya bener-bener kayak orang gimana ya, kayak gue masih ingat banget suaranya tuh kayak gini. Itu suaranya tuh kayak bener-bener itu mengganggu banget gitu. Sampai akhirnya setelah itu gue memutuskan sama pacar gue itu cobalah tanya-tanya gitu ke orang pinter, karena itu kayak ngeganggu banget gitu teleponan itu. Sering masuk lah suara-suara kayak gitu ke teleponan. Terus juga oh ya lupa, sebelum suara-suara teleponan itu, jadi gue sebelumnya mimpi buruk. Jadi mimpi buruknya itu bener-bener random apa aja gitu kan mimpinya, tapi tuh buruk udah gitu tuh asal gue bangun tidur pokoknya capek banget deh gitu, energi gue tuh kayak kekuras gitu. Sama suami gue juga pun diganggu. Jadi pernah waktu kita lagi teleponan, karena dia itu kerja jaga pergudangan gitu kan, jadi pas dia teleponan itu yang didengar tuh bukan suara gue. Jadi kayak ada suara orang, itu yang tadi gue bilang suaranya kayak gitu, itu langsung badan dia itu kayak ketahan, nggak bisa bangun, sampai dia tuh ngontek temennya untuk tolongin gue dong, tolongin gue, badan gue tuh kayak ada yang nahan gitu, nggak bisa bangun gitu. Pas dia habis denger suara itu, nah gue nya di situ gue tuh nggak dengar suara apa-apa, gue masih halo, yang, tapi tuh yang dia denger itu tuh suara kayak yang tadi gue bilang, suara kayak gitu. Setelah itu akhirnya karena udah banyak hal-hal yang kayaknya di luar nalar gitu kan, karena sebelumnya gue pacaran sama pacar gue ini, gue nggak ngalamin hal apapun gitu. Jadi nggak pernah tuh yang namanya teleponan denger suara-suara aneh atau didengerin suara-suara yang gimana-gimana gitu. Jadi gue sama pacar gue memutuskan untuk ke orang pinter gitu. Tadinya gue nggak yakin, gue pikir udahlah itu hal-hal biasa gitu. Tapi setelah pacar gue bilang, katanya tuh gue sering ngamuk nggak jelas tanpa gue sadar gitu. Kata dia, jadi tuh gue tuh sering kasar gitu sama dia gitu, sering ngamuk nggak jelas dan tanpa gue sadar. Oke udah itu akhirnya gue ke orang pinter. Nah pas dibawa ke orang pinter itu, ternyata orang pinter itu udah ada di rumah pacar gue itu. Pas gue sampai ke rumah pacar gue, akhirnya di depan pintu itu gue udah langsung disiram sama orang pinter itu, jangan masuk kata dia kayak gitu. Terus gue masih nengok kan ke pacar gue, kenapa nggak boleh masuk gitu kan, jangan masuk kata dia gitu, ada sosok jahat yang ngikutin kamu kata dia gitu. Pas gue udah disiram, akhirnya suruh tunggu dulu di depan pintu, baru gue boleh masuk. Nah setelah gue masuk, gue tuh dikasih air kelapa hijau yang udah dikasih garam, mungkin udah dibaca-bacain doa gitu. Akhirnya gue minum air kelapa hijau itu. Nah nggak lama gue minum air kelapa hijau itu badan gue rasanya tuh kayak panas banget. Terus lama-lama tuh gue lemes, jatuh, dan gue blank, nggak sadar apapun. Nah di saat gue nggak sadar, gue tuh rasanya kayak mimpi. Jadi di dalam gue nggak sadar itu, gue rasanya kayak mimpi. Gue itu kayak berada di daerah yang kiri kanannya itu banyak pohon bambu. Tuh pohon bambunya tuh tinggi-tinggi banget gitu kan. Tuh sampai suaranya tuh kayak srek kayak suara pohon bambunya gitu. Nah gue jalan jauh, di ujung jalan itu gue ngelihat ada gubuk tua. Itu juga gubuknya kayak terbuat dari bambu gitu. Itu ada nenek-nenek lagi bersila duduk gitu. Karena gue kaget kan, neneknya itu serem banget. Akhirnya gue jatuh dari situ. Akhirnya itu gue sadar.
gue bangun-bangun jadi tuh udah rame, udah ada orang tuanya pacar gue, udah ada pacar gue juga lagi baca-bacain gitu, megang-megang minyak angin gitu kan. Udah setelah gue sadar, akhirnya udah tenang, barulah gue nanya kan ke pacar gue, yang tadi aku tuh kenapa gitu. Terus kata pacar gue, kamu tuh tadi ngamuk gitu kan, ya kesurupan lah gitu. Jadi pas gue lagi kesurupan itu, gue kan berasanya singkat banget tuh, kayak gue jalan terus ketemu gubuk nenek-nenek, padahal itu katanya gue kesurupan itu hampir 1 jam lebih. Jadi gue ngamuk. Nah pas gue lagi kesurupan itu, gue full ngomong pakai bahasa Sunda, padahal gue itu bukan orang Sunda dan gue sama sekali nggak bisa bahasa Sunda. Jadi dalam bahasa Sunda itu gue tuh ngomong, katanya jangan ganggu anak ini gitu. Anak ini tuh udah terikat gitu. Jadi kapanpun saya mau, saya tinggal tarik ulur anak ini gitu. Saya bakal bikin anak ini celaka 7 turunan. Kata pas saya kesurupan itu ya. Terus saya bilang tuh, jadi di sosok yang masukin saya itu rambutnya tuh kayak panjang banget gitu, sampai pas saya kesurupan dia bilang jangan injek rambut saya, jangan injek rambut saya gitu. Udah saat itu pas abis dengar dari cerita dari pacar saya, ya udah saya pulang ke rumah. Nah alhamdulillahnya pas abis diobatin sama orang pinter itu saya udah nggak pernah dengar yang namanya tukang nasi goreng lagi. Ingat kan cerita pertama gitu. Karena kenapa? Karena kan saya pikir itu tukang nasi goreng biasa. Tapi pernah saya tes gitu kan, pas banget jam 11 malam saya tungguin nih di depan rumah tuh tukang nasi goreng gitu kan. Ternyata asal saya tungguin itu dia nggak lewat gitu, tukang nasi goreng itu nggak ada. Tapi kalau misalnya saya nggak tungguin tuh tukang nasi goreng itu selalu bunyi gitu. Setelah itu tukang nasi goreng udah nggak kedengeran lagi, dan saya juga udah mulai tidur enak nih. Jadi udah nggak pernah ngimpi buruk, udah nggak pernah dengar suara-suara apa-apa lagi. Nah setelah itu, nah karena kita memutuskan untuk udahlah serius gitu kan, akhirnya kita memutuskan untuk segera menikah. Di tahun 2016 saya akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah saya pikir hal-hal tersebut tuh udah nggak terjadi lagi, ternyata malah makin parah. Jadi karena kata tradisi orang dulu tuh, karena waktu pacaran saya sering diganggu ya, taruh tuh bawang putih di kotak duit gitu kan, kotak hajatan gitu, biar nggak ada apa-apa kalau ada yang mau ngambil duit itu kenanya ke bawang putih gitu kan. Udahlah, karena itu kayak mitos orang-orang dulu kan, akhirnya kita menghormati, kita taruh tuh bawang putih di kotak-kotak itu. Nah ternyata pas kita malamnya itu kan, selesai acara kita buka lah itu kotak itu, akhirnya itu bawang putih juga bener-bener nggak ada. Jadi bawang putihnya itu habis. Nah nggak tahu ya, wallahu alam, apakah emang ada tuyul lah apa yang mau coba untuk ngambil kotak itu. Udah saya sih masih positive thinking aja. Nah setelah itu paginya setelah acara itu tuh suami saya biasalah santai di depan rumah. Oh iya, pas abis nikah itu saya masih menempati rumah saya waktu saya masih pacaran ya. Jadi suami saya itu lagi duduk di depan rumah gitu kan, lagi santai, terus tiba-tiba dari sebelah kiri gitu udah ngeliat sosok tinggi hitam itu lewat di samping dia, seret sampai nembus tembok gitu kan. Nah pas malamnya itu ceritalah dia sama saya ya kan, aku ngelihat kayak gini gitu. Terus saya bilang ya udahlah gitu, karena saya tuh orangnya cuek gitu kan, jadi nggak mau ambil pusing gitu. Nah udah gitu pas malamnya, jadi itu kan saya itu kan emang hobinya nonton ya sama suami. Jadi saya itu waktu itu nonton di bioskop itu yang midnight gitu. Jadi pulang ke rumah itu mungkin sekitar jam 12-an kali ya, jam 12-an malam. Nah jadi posisi rumah saya itu buka pintu sebelah kiri itu tangga, itu lurus ke depan itu langsung dapur kamar mandi gitu. Jadi ya memang minimalis banget. Jadi pas saya buka pintu itu saya ngeliat dari sebelah kiri ya, itu di tangga itu ada sosok perempuan. Itu dia pakai baju putih tapi setengah gitu, kayak rempel gitu kan roknya. Itu tuh lagi gelantungan aja di tangga, lagi goncang-goncang kaki di tangga. Gua kaget, gue langsung balik badan kan, gue langsung meluk tuh suami gue. Astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, kenapa ya? Itu ada perempuan di tangga. Pas gue balik lagi, perempuan itu udah hilang. Nah udah gitu pas selesai itu gue rapi-rapi tuh, rapi-rapi gitu kan, ganti baju. Udah terus gue naik ke kamar.
Nah karena gue belum pengen tidur, akhirnya gue nonton TV nih. Pas gue lagi nonton TV sendirian, gue tuh denger ada suara perempuan nangis gitu. Nah itu gue gedein TV karena gue pikir suara itu dari TV. Nah pas gue gedein suara TV, itu tuh gak ada suara orang nangis. Udah dong, terus udah gitu, udahlah itu mungkin suara apa. Itu suara itu tuh makin lama tuh makin kenceng banget suaranya, kayak posisinya tuh kayak nangis di belakang gua gitu. Nah gue tuh kan ngecilin volume TV kan untuk negasin itu suara ada dari mana gitu. Nah terus suaranya itu tuh kedengeran bener-bener tuh kayak di samping kuping gua gitu kan. Suaranya tuh nangisnya itu tuh kayak sedih banget gitu, kayak pokoknya tuh sedih banget gitu, lirih banget. Nah tapi makin lama suara itu tuh makin hilang, nangisnya itu makin hilang. Nah kan ada peribahasa tuh katanya kalau misalnya suaranya itu deket berarti dia tuh jauh. Nah kalau suaranya jauh itu berarti dia deket. Nah itu suara makin lama makin hilang, berarti itu suara itu deket kan. Gue udah mulai takut tuh, gue udah mulai tegang. Tapi perasaan gue tuh di belakang gue tuh kayak ada yang ngeliatin gue gitu, kayak ada yang berdiri gitu. Nah akhirnya gue udah takut. Terus lama-lama tuh yang berdiri di belakang gue itu kayak jalan ke samping gue. Itu sosok perempuan yang percis sama gue lihat waktu di tangga itu yang gue pulang nonton. Itu lama-lama mendekat gitu, terus hilang ke tembok, hilang masuk tembok gitu. Gue tanpa pikir panjang tuh langsung gue matiin TV, langsung gue cabut ke kamar, gue langsung tutupan pakai selimut. Itu gue karena saking kencengnya baca-bacaan doa, astagfirullah tuh badan gue sampai geter. Itu suami gue tuh sampai bangun ya kan, nanya gue gitu, kenapa gitu ya. Terus gue ceritain lah, gue denger suara, terus gue ngelihat sosok yang sama pas di tangga itu gitu. Akhirnya dia nenangin gue, mencoba untuk baca-baca doa, istighfar, baca-baca doa. Akhirnya subuh itu gue baru bisa tidur. Karena pas gue lagi baca-baca doa itu, berusaha untuk tidur, itu tuh tiba-tiba sosok itu muncul lagi dari depan pintu kamar. Muncul lagi, terus dia jalan ke depan kasur gue itu kayak bener-bener matiin gue sama suami gue gitu. Jadi gue tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Nah pas gue coba untuk ngeliat gitu, negesin, itu tuh sosoknya itu nggak jelas gitu. Jadi kayak transparan gitu, badannya itu transparan tapi kayak baju putih setengah gitu, kayak rok rempel, mukanya itu ketutupan gitu, kayak nggak jelas. Akhirnya gue baca-bacaan, akhirnya subuh itu gue baru bisa tidur. Nah setelah tidur itu paginya gue bangun kayak biasa. Nah besok malamnya itu ada tragedi lagi. Jadi gue tidur, besok malamnya ini gue tidur, itu gue nggak sadar tiba-tiba ini gue denger cerita dari suami gue ya. Gue bangun dari tempat tidur, gue langsung lari ke balkon. Itu gue berdiri di depan balkon tuh, gue berdiri kayak orang mau bunuh diri. Itu pintu tuh gue buka, brek gitu, gue buka gitu kan, kayak gue tuh kayak punya tenaga kuat banget gitu. Gue berdiri di depan balkon, laki gue langsung nyusul kan, yang kamu ngapain? Aku mau mati. Gue tuh ngomong kayak gitu, aku mau mati, gue ngomong kayak gitu. Turun nggak, kata suami gue gitu kan, ngapain sih bercanda. Akhirnya karena kan berdiri di depan balkon tuh udah oleng gitu kan, udah oleng kayak mau jatuh, suami gue nangkep gue gitu dari belakang. Akhirnya gue dipaksa untuk turun. Nah pas gue dibawa ke kamar, di kasur itu gue kayak ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya suami gue itu pergilah ke rumah orang tua gue ya kan, untuk ngajak gitu orang tua gue, nih liatin nih si Balgis nih kenapa gitu, tadi tuh kayak mau loncat gitu dari balkon gitu. Jadi sekedar informasi, gue tuh masih tinggal di rumah orang tua gue, tapi gue nyekat rumah. Jadi gue tuh di samping orang tua gue gitu. Jadinya makanya suami gue itu pergi ke rumah orang tua gue untuk ngeliatin gue gitu kenapa. Akhirnya pas orang tua gue dateng gitu, terus dipencet kan gitu jempol gue, ya gue ngamuk-ngamuk gitu kayak kesurupan gitu. Akhirnya gue sadar. Terus gue ditanya lah sama suami gue, tadi tuh kamu kenapa, apa yang dirasain gitu. Ya gue bilang gue gak ngerasa apa-apa, gue tuh rasanya kayak tidur aja gitu, bener-bener kayak gak ngerasa apa-apa gitu. Tapi memang pas abis kejadian itu tuh badan gue bener-bener lemes banget gitu, capek banget. Nah besoknya abis kejadian itu tuh gue sakit. Gue sakit sekitar 1 minggu mungkin, kayak badan tuh kayak gak enak gitu, kayak masuk angin gitu. Nah gue sakit sekitar 1 minggu. Nah itu belum berakhir, beberapa hari setelah kejadian itu gue ditinggal pergi nih sama suami gue ya kan. Nah karena gue iseng, jadi itu gue cobalah untuk kocok-kocok baju gitu, kocok-kocok baju seragam. Itu padahal kejadiannya siang hari ya. Nah udah gitu
pas gue lagi kucek-kucek seragam gue ya kan. Nah kita kan kalau misalnya ngucek-ngucek itu kan kayak nunduk gitu. Nah terus dari sudut mata itu gue ngeliat sosok kaki setengah, kaki doang setengah gitu kan, setengah badan lah pokoknya. Dia itu pakai sepatu pantopel warna coklat. Nah celananya itu 3/4 gitu. Yang gue lihat kakinya itu bener-bener gosong kayak kebakar. Terus gue ngelihat, gue baca astagfirullahaladzim, astagfirullah, itu kucek kan makin lama makin kenceng gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak lama sosok itu hilang. Sosok itu hilang, gue langsung cabut dari kamar mandi ke depan rumah. Gue nenangin dulu, gue baca-bacaan, padahal itu siang hari loh. Gue baca-bacaan, akhirnya gue balik lagi ke kamar mandi untuk selesain cucian gue kan. Gue jemurin baju kayak biasa, lanjutlah ke malam hari gitu. Pas malam hari, karena ya kangen gitu kan ditinggal sama suami, akhirnya gue video call nih suami ya kan. Nah kalau kita video callan itu kan sebelum keangkat kadang tuh layar suka mati gitu kan. Nah pas layar mati itu gue ngeliat sosok laki-laki botak, tuh kupingnya panjang gitu kayak alien gitu, terus matanya tuh gede banget lebar, itu bener-bener nempel di samping, gemeting kalau nyeritain itu, tuh bener-bener nempel di samping kuping gitu, itu kelihatan gitu. Gue kan sembari nungguin gitu kan video call, itu tuh bener-bener di samping kuping kelihatan. Nggak lama diangkat sama suami gue video callnya itu, terus sosok itu hilang, udah hilang nggak tahu kemana. Setelah beberapa hari setelah kejadian itu, suami udah pulang nih ceritanya ke rumah ya kan. Nah pas pulang ke rumah, pas lagi di luar gitu, terus suami gue ditegur sama tetangga. Awalnya sih negornya soal lampu. Jadi lampu di rumah gue itu nggak pernah namanya awet nyala gitu, apalagi di lampu di balkon atas gitu. Jadi asal dilampuin, lampu itu tuh selalu pecah gitu, mati gitu, nggak pernah mau dilampuin. Nah suami gue kan ditegurnya sama tetangga, awalnya negornya soal lampu. Dia bilang enggak, dipasangin dong lampu itu di balkon, gelap banget, nggak enak dilihatnya gitu kan. Emang kenapa gitu kata suami gue. Enggak, dipasangin aja lampu gitu kan. Enggak, ngelihat apa kata suami gue gitu. Terus iya, jadi itu tetangga samping rumah gue ya. Jadi kata dia pulang malam sekitar jam 12-an itu dia ngelihat ada sosok perempuan itu lagi uncang-uncang kaki di balkon. Nah setelah lagi cerita kayak gitu nih, tiba-tiba tetangga gue satunya lagi itu dia ikut nimbrung cerita juga. Nah itu bener nih, ini soalnya kata dia ada yang kemarin nanya gue juga gitu. Itu orang jauh ya, jadi tetangga gue sampingnya lagi tuh dia ngewarung gitu. Jadi ada orang yang beli makanan di warung itu, terus nanya gitu, Bu, itu rumah siapa sih yang di situ gitu kan? Emang kenapa? Nah kemarin saya pulang pergi gitu, jalan lewat rumah itu, terus di balkon rumahnya itu tuh ada sosok perempuan gitu, lagi uncang-uncang kaki, kata dia kayak gitu. Berarti kan udah 2 orang nih laporan ya kan. Nah setelah itu suami gue tuh nyampein lah ke gue gitu kan, yang itu ada orang yang lihat, katanya ada sosok perempuan di balkon gitu kan, lagi uncang-uncang kaki, itu siapa ya yang, kata dia kayak gitu kan. Ya mana gue tahu kan, gue bilang gitu kan. Itu kali itu sosok yang waktu pertama banget gue lihat pas pulang nonton itu gitu kan. Ya tapi kok usil banget gitu. Itu soalnya udah ganggu orang-orang. Ya udahlah, coba kita lampuin. Nah gue ide nih, gue ngelampuin itu, lampunya tuh kelap-kelip gitu loh, kayak lampu-lampu untuk hias pohon Natal tuh. Ya biar seru aja gitu, jadi biar kesan angkernya tuh nggak ada gitu. Akhirnya gue lampuin itu. Nah lumayan tuh, itu ada kali 1 bulanan tuh lampu nggak mati gitu kan. Nah gue pikir sosok itu suka kali nih ya sama hal-hal yang rame-rame. Udahlah, dalam hati gue alhamdulillah gitu kan, semoga nggak ada orang yang diganggu. Karena kalau gue sih sebenarnya nggak masalah kalau dia nggak ganggu, cuma dia tuh kayak udah ganggu orang, udah nampakin ke orang-orang gitu kan. Jadi gue nggak enak aja. Nah udah gitu berjalan rumah tangga gue itu selama hampir 1 tahun ya itu. Terus gue sama suami gue tuh baru sadar, kok aku nih belum juga hamil gitu kan. Nah kan orang kalau berumah tangga itu pastinya kan langsung pengen punya anak gitu kan. Udah setelah itu memutuskan lah gue untuk pergi ke dokter nih ceritanya, untuk berobat lah program hamil gitu. Udah setelah program hamil itu berjalan, nah beberapa hari dari gue ke dokter itu gue mulai ngalamin yang namanya itu setiap azan asar itu gue ngalamin namanya itu sesek. Dia sesek napas, kayak gue tuh kayak mau mati gitu kan.
pokoknya gimana ya, kecemasan berlebih, sesak napas, kepala gue tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Itu gue alamin itu kurang lebih selama 1 bulan. Udah gitu kan akhirnya gue memutuskan untuk ke dokter nih, ke dokter untuk periksa gini, gue tuh kenapa sih gitu, karena yang gue alami itu cuman setelah azan asar doang gitu kan. Nah pas gue ke dokter, gue disaranin untuk periksa, cek darah segala macem. Itu tuh hasil cek darahnya tuh ternyata nggak ada apa-apa, iya benar-benar normal gitu, kayak gula, kolesterol, yang lain itu normal gitu. Nah gue disaranin untuk minum obat selama 1 bulan. Ya gue tanya dong, dok ini obat untuk apa? Katanya hasil lab saya tuh nggak apa-apa gitu kan. Terus kata dokter, ya ini untuk biar kamu kurangin sakit kepala kamu, kan katanya kamu tuh sering sakit kepala. Ya udahlah gue terima aja, karena kan itu mungkin dokter lebih paham ya. Nah besoknya lagi itu gue nggak ngalamin perubahan apapun. Akhirnya gue balik lagi ke dia saranin gue untuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah dari dokter spesialis penyakit dalam itu gue disaranin untuk scan gitu kan, torak segala macem lah, kecuali pokoknya yang nggak gue lakuin itu MRI sama CT scan aja, karena itu kayak lumayan mahal gitu kan, jadi nggak gue lakuin. Dari hasil itu pun sama gitu, gue nggak ada apa-apa gitu, normal-normal aja. Nah setelah periksa itu kan malah dokter tuh kayak udah mentok gitu kan, malah nyaranin gue tuh untuk pergi jalan-jalan. Kata dokter, mas ajak aja istrinya jalan-jalan, mungkin kurang refreshing kali ya. Nah di situ gue agak marah kan, karena gue pikir apa yang gue alamin itu bener-bener setiap abis azan asar itu bener-bener sesek, kayak mau mati gitu, kayak kecekek gitu kan, panas, terus kepala gue kayak ditusuk-tusuk. Kok dokter cuma nyaranin itu gitu, karena mungkin yang dia lihat dari hasil pemeriksaan gue tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Setelah itu malah tambah parah, setelah gue ke dokter tuh malah tambah parah, jadi nggak ada perubahan apapun. Nah ini mulai gue alamin itu perut gue tuh sakit. Awalnya tuh perut gue sakit banget gitu kan, kayak orang mau head gitu, jadi perut sakit, pinggang sakit gitu. Tapi gue nggak kunjung head juga ya kan. Lama kelamaan kok perut gue kayak ngerasa ada yang jalan gitu, bener-bener kayak apa sih, perut tuh kayak diremes gitu, kayak diputar, bener-bener kayak ada yang jalan. Itu bener-bener suami gue juga sampai nangis karena ngeliat kondisi gue yang kayak gitu. Itu setiap hari kesakitan, gue juga sampai turun berat badan gitu yang lumayan drastis juga gitu, sampai aduh kalau inget-inget itu lagi bener-bener gak enak banget deh gitu rasanya. Nah dari gue pergi ke dokter itu kan gue kayak nggak puas gitu kan, soalnya gue nggak nemuin jawaban apapun dan malah tambah parah gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ke orang pinter. Nah pas gue ke orang pinter itu gue terapi kan, diobatin sama dia. Memang itu berasa banget, jadi di perut gue itu pas lagi di terapi itu kayak ada ular jalan gitu kan, muter-muter di perut gitu kan, itu berasa banget gitu. Nah pas diobatin itu tuh bener-bener rasanya tuh sakit banget gitu. Setelah diobatin sama orang pintar itu, beberapa hari berjalan terapi, diobatin. Setelah itu keluar kayak haid gitu, kayak haid banyak banget gitu, kayak pendarahan gitu. Terus keluar kayak apa ya, maaf ya, kayak daging gitu, kayak gede-gede banget gitu darahnya. Terus akhirnya gue cerita lah sama suami gue ya kan, ini kok aku kayak gini, yang kayak apa sih, kayak keluar darah gitu, kayak pendarahan, ini kenapa ya. Akhirnya suami gue tuh nanyain lah ke orang pinter gitu kan yang obatin gue itu, ini istri saya tuh ngeluarin kayak gini, kenapa gitu. Akhirnya dia baru menjelaskan, kata orang pinter itu di dalam perut gue itu memang ada sosok ular. Dan kata orang pinter yang ngobatin gue, haid yang gue keluarin itu perwujudan dari sosok ular yang memang ada di perut gue, yang selama ini tuh kayak bikin perut gue tuh sakit gitu, kayak ada yang muter gitu. Jadi dia bilang itu ada memang seseorang yang gak suka sama kebahagiaan saya. Jadi dia tuh kayak ngirimin magic gitu loh, kayak sihir atau teluh dan sebagainya lah gitu. Yang dia taruh itu kayak telur-telur ular gitu, kayak bibit ular. Jadi ular itu selama di dalam perut gua, dia tuh suka menggerogoti sperma gitu. Jadi kalau gua habis berhubungan gitu, ular itu tuh kayak ngerogotin biar nggak jadi seorang anak gitu. Setelah jawaban dari orang pinter itu, akhirnya gue kan nggak mau suuzon ya, nggak mau pikiran gue kemana-mana, gue juga nggak mau kepo gitu nyari tahu siapa sih orang itu gitu, terus ngapain juga gitu dia bikin gue kayak gitu. Jadi ya udahlah, gue berusaha untuk ngelawan sendiri gitu. Jadi gue kayak lebih rajin lagi ibadahnya, zikirnya gitu. Nah setelah itu
yang gue rasain pusing, sakit kepala, sesak itu udah hilang. Gue udah nggak ngerasain lagi kayak gitu. Tapi beberapa hari setelah itu gue jatuh sakit lagi, dan gue tuh muntah-muntah itu seharian penuh, itu nggak berhenti. Muntahnya itu muntah-muntah air nggak jelas. Jadi itu lagi-lagi pas abis asar. Setelah asar itu gue mulai kayak reaksi kayak gitu lagi, muntah-muntah terus sampai itu muntahnya juga air gitu loh. Dan sebelumnya tuh gue ngerasa sehat-sehat aja, nggak kenapa-kenapa. Nah udah habis kayak gitu, gue balik lagi lah ke orang pinter itu ya kan. Orang pinter itu masih bilang sama. Jadi setelah diobatin sama orang pinter itu kan udah keluar tuh yang ular-ular di dalam perut gue. Jadi dia tuh berasa gitu, dia tuh tahu kalau misalnya gue tuh lagi diobatin gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk nyerang gue lagi gitu. Akhirnya gue lawan sendiri, ya suami gue juga untuk ngebantu gue lawan sendiri. Jadi gue bantu untuk ibadah, sholat gitu. Ya itu tuh sih udah nggak ada lagi gitu kan. Nah sampai setelah itu kebesokan harinya gue udah sembuh, terus gue tidur lah. Gue tidur kayak biasa, malam bangun tidur itu gue turun mau ke kamar mandi. Nah gue tuh jatuh dari tangga, kepleset gitu kan. Pas gue jatuh dari tangga itu gue justru malah nggak ngerasain sakit apa-apa. Gue malah nggak mikirin diri gue malah mikirin jadi di bawah tangga gue itu ada genangan air, itu tuh sebulatan situ aja gitu. Enggak, gue pikir gini, oh mungkin dari kamar mandi kali ya rembes. Gue lihat nggak ada apa-apa, dari bawah kulkas kali ya, nggak ada juga. Jadi tuh air bener-bener udah sebulatan itu aja. Gue jatuh, kepleset, sampai akhirnya gue sakit lagi gitu kan. Dan gue lupa ceritain, gue jatuh itu bukan cuma sekali. Jadi dari gue pacaran sama suami gue itu, gue udah sering banget yang namanya jatuh dari tangga. Mana tuh gue jatuhnya jatuh duduk. Kan kalau kata orang kalau jatuh duduk itu namanya perempuan ya, nggak tahu gitu apakah ada mengganggu sistem reproduksi gue apa gimana gitu. Itu sering banget gue alami, dan lagi-lagi itu genangan air gitu yang buat gue tuh kepleset. Padahal itu genangan air tuh nggak dari mana-mana gitu. Genteng gue juga nggak lagi bocor gitu kan. Akhirnya gue teriak, yang tolongin gitu kan. Terus suami gue juga langsung turun terus nanya, kenapa ini aku jatuh, air lagi, dia bilang gitu kan. Iya itu lihat deh, gue bilang gitu kan. Ini tuh padahal nggak dari mana-mana, tapi kenapa sih selalu ada air gitu kan. Jadi gue juga sempat nyerah gitu kan sama suami. Ya ampun, maksudnya berat banget gitu loh ngejalaninnya gitu loh. Nah udah gitu, gue pikir kan udahlah hal-hal kayak gitu udah biasa lah, tinggal gue lawan sendiri. Ternyata itu belum berakhir, masih berlanjut lagi. Jadi pas gue itu tidur, gue itu denger ada suara piring jatuh. Piringnya itu tuh bukan piring yang satu terus jatuh biasa, itu kayak tumpukan piring banyak. Tuh suara itu gurih banget gitu, gumpiang gitu kan, gede banget gitu suaranya. Nah gue pikir gue doang yang denger, ternyata suami gue juga denger. Kita tuh sama-sama bangun, kaget main lihat-lihatan, denger nggak? Iya denger gitu kan. Itu siapa ya? Jadi gue berpikiran itu ada tetangga gua kah atau orang tua gua berantem gitu kan, banting-banting piring. Ternyata adik gue teriak dari kamarnya kan, dari seberang rumah bokap gua itu kan, kakak kenapa gitu kan. Enggak apa-apa dik gitu. Akhirnya tiba-tiba adik gue tuh WA gue, kakak lagi berantem. Enggak, kok itu tadi ada suara piring pecah gitu kan, kayak orang berantem. Nah ternyata adik gue juga denger. Katanya kan kalau kita denger tuh satu orang atau dua orang itu halu ya kan. Ternyata itu udah 3 orang yang denger. Berarti itu kan bener dong ada suara itu. Nah udah ada suara itu, udah gue lanjut tidur. Gue pikir udahlah gitu kan, gue coba untuk positif lagi. Gue lanjut tidur sama suami. Akhirnya tiba-tiba suami tuh mundur sendiri gitu dari tidurnya, kayak ditarik gitu rambutnya. Astagfirullahaladzim, dia tuh tidur tuh kayak hampir mundur gitu, kayak ketarik gitu rambutnya. Yang kenapa rambut aku kayak ada yang narik, kata dia gitu. Nah pas rambut dia ditarik gitu, dia kayak ada ngelihat sosok perempuan itu tuh gede banget gitu, mekar gitu tuh rambutnya, kayak mekar gitu, kayak mau nyelakain dia gitu. Akhirnya udah astagfirullahaladzim, baca-bacaan, sosok itu hilang. Nah kata laki gue nih,
ambil sejadah yang gitu, aku mau tutupan muka pakai sejadah bekas aku sholat tadi gitu. Nah pas tutupan muka pakai sejadah itu tuh rasanya tuh tetap nggak enak gitu, jadi hawanya tuh nggak enak. Akhirnya gue memutuskan untuk cabut dari rumah ke rumah orang tua gue. Jadi itu kejadiannya sekitar jam 1 tuh, gue kedor-kedor pintu, ya bukain. Nah dibukain sama ibu gue ya kan. Kenapa? Enggak enak aja di rumah, pengen numpang tidur di sini gitu kan. Karena kamar penuh, akhirnya gue tidur di ruang tamu. Nah, nggak lama gue udah mau tidur gitu, tiba-tiba adik gue turun kan dari kamarnya kan. Kalau kenapa? Lu denger nggak tadi gitu kan? Iya, gue juga denger gitu. Terus ibu gue juga ikut nimbrung gitu kan. Denger suara piring jatuh ya gitu. Iya, ibu juga denger. Iya, ibu juga denger. Ternyata itu udah 4 orang yang denger. Berarti kan nggak halu dong suara itu. Itu nggak tahu itu asalnya dari mana suara itu gitu. Nah pas besok paginya karena gue kepo, gue nanyain lah gitu tetangga sekitar, kemarin berantem gak gitu sama suami lu ya kan, apa gimana. Enggak, ternyata tetangga gue tuh nggak ada yang denger, jadi cuman sekelompok rumah gue aja gitu, keluarga gue doang yang denger. Ternyata ibu gue cerita lagi nih besoknya, Gis ternyata ibu ngeliat di rak piring itu bener ada piring pecah. Jadi piring itu cuman 1, tapi kayak kejatuhan benda tajam doang gitu loh, tok gitu. Jadi pecahnya juga cuma retak. Lah masa sih piring 1 suaranya sampai kayak gitu kan. Setelah itu gangguan itu suami gua itu selama 1 minggu tidur itu pakai sejadah. Jadi harus ditutupin sejadah gitu. Kalau nggak ditutupin itu dia ada yang ganggu terus gitu. Pas tidur tuh rambut itu kayak kerasa ketarik terus gitu. Kira 1 minggu dia tidur pakai sejadah. Nah kalau kata orang dulu kan cobalah tidur aja di bawah gitu kan. Katanya kalau kita tidur tuh deket sama tanah itu jauh dari hal-hal yang negatif, entah orang mau ngirim sesuatu atau digangguin sama jin atau setan. Katanya kalau kita deket sama tanah tuh jauh aja gitu. Udahlah kita turutin gitu kan, namanya orang tua gitu kan ngomong. Akhirnya kita tidur itu, setelah itu tuh beberapa minggu itu di bawah di ruang tamu gelaran aja gitu, pakai kayak hambal gitu kan tidur. Jadi tuh kamar tambah horor kan, tuh tambah kosong gitu. Udah setelah itu nggak ada kejadian apa-apa, normal-normal aja. Udahlah yuk kita tidur lagi di atas gitu di kamar. Nah pas tidur di kamar ini gue diceritain sama suami gue. Jadi gue tidur itu tiba-tiba langsung madep ke suami gue. Terus gue tuh langsung ngomong, saya Icen gitu, saya Icen gitu. Suami gue kaget kan, Icen? Yang kenapa? Astagfirullahaladzim. Saya Icen, nama saya Icen gitu kan. Terus diajak ngomong lah sama suami gue gitu kan. Icen siapa gitu? Kamu yang ada di balkon ya? Iya, saya Icen, saya yang ada di balkon gitu. Tapi pas gue diceritain sama suami gue itu, gue tuh ngerasa ya tidur aja gitu. Gue nggak ngerasa gue ngapa-ngapain atau gue ngomong gitu kan. Ya udah suami gue baca-bacaan, astagfirullahaladzim, mencoba untuk bangunin gue kan. Yang bangun, yang istighfar. Gue bangun, kenapa sih yang? Gue bilang gitu kan. Enggak apa-apa, udah tidur lagi. Nah besok paginya baru tuh diceritain kayak gitu kan sama suami. Kira-kira beberapa hari setelah kejadian itu, nah gue lagi nungguin suami gue itu mandi di kamar mandi kan. Karena lama banget gue juga mau mandi gitu kan. Gue duduk lah santai di tangga gitu. Gue duduk santai di tangga, itu gue ngeliat asap gitu, asap gumpalan asap kayak asap fave gitu. Itu banyak banget, tiba-tiba turun ke bawah gitu kan. Gue lagi di tangga kan di atas, terus turun ke bawah gitu. Lama-lama asapnya itu ngebentuk sosok perempuan. Perempuannya itu tuh pakai baju putih, terus mukanya itu serem banget kayak tengkorak mukanya, terus rambutnya itu setengah kayak masih remaja gitu. Mulutnya itu tuh panjang banget sampai ke sudut mata gitu, matanya belok. Pokoknya tuh mukanya serem banget gitu, tengkorak, mulutnya panjang. Itu lo bisa bayangin itu gue. Tapi anehnya di situ tuh gue nggak takut gitu, gue malah pengen berusaha tuh itu siapa sih sosok itu gitu. Akhirnya gue negesin gitu kan, gue fokusin. Nah itu gue kontak batin gitu sama sosok itu. Sosok itu tuh kayak ngasih jawaban, ini loh gue Icen yang selama ini tuh ada di rumah lo gitu kan. Dia juga
sosok itu tuh diem aja gitu, tapi mata gue sama sosok itu tuh saling ngelihat gitu, hadap-hadapan tuh kayak dalam banget gitu. Makanya gue bisa meyakini kalau sosok itu tuh Ichen gitu. Jadi dia itu nunjukin wujudnya gitu. Karena memang sebelum itu ya gue banyak ikhtiar gitu kan, jadi gue pengen tahu aja gitu loh sosok itu siapa sih gitu kan, apakah memang penunggu di rumah ataukah memang kiriman gitu dari orang yang memang mau mencelakakan gue itu. Nah setelah kejadian itu gue dimimpiin, gue tuh kayak ngelihat film gitu kan, di mimpi gue tuh kayak ngelihat film pasangan suami istri gitu kan, ya biasa aja gitu kayak gue nonton film, tapi tuh lebih notice ke suami istri itu tuh. Nah perempuan ini adalah perempuan yang gue lihat itu, yang sosok Ichen itu gitu. Di mimpi gue tuh kayak nyeritain masa muda dia gitu kan, sampai akhirnya dia itu meninggal gitu. Memang di mimpi gue sosok perempuan itu tuh cantik gitu, masih muda, masih remaja gitu. Setelah mimpi itu gue jadi inget kejadian sekitar 8 tahun lalu. Itu jadi di belakang rumah gue itu kan ada pohon sawo. Nah pohon sawo itu ditebang sama bokap gue ya kan. Setelah pohon sawo gue ditebang sama bokap gue, itu tiba-tiba nyokap gue itu kesurupan gitu kan, ngamuk-ngamuk. Dia bilang jangan tebang pohon itu gitu, itu tempat saya gitu kan. Rame lah itu pada datang ke rumah gua. Nggak lama nyokap gua kesurupan, ngaku katanya penunggu pohon sawo itu. Saudara gue juga kesurupan, ngaku katanya saya ini suaminya gitu. Jadi di pohon sawo itu ada sepasang dua yang nempatin gitu, suami istri. Dia bilang memang ini pengakuan dari setannya itu ya, dia udah lama katanya di situ dan dia tuh gak mau gitu pohon itu tuh ditebang. Jadi dia bilang katanya udah beranak pinak gitu, saya tuh udah bertahun-tahun ada di situ, saya bakal dendam banget gitu sama keluarga kamu gitu. Nah jadi gue tuh berasumsi ya sosok Ichen itu istrinya, dan yang sosok yang laki-laki yang pas gue pacaran sering ganggu itu ya suaminya. Jadi gue positifnya itu aja gitu kan, karena mungkin dulu pernah digangguin sama bokap gue, maksudnya ditebang gitu kan tempatnya, terus juga dipindahin, dia tuh nggak mau gitu kan, dipindahin ke pohon mangga dia juga nggak mau, sampai akhirnya ya dia berkeliaran. Setelah kejadian 8 tahun itu juga sempat meneror di lingkungan gue. Jadi dia tuh sempat memperlihatkan sosoknya dia ke orang-orang sekitar gitu. Nah mungkin positifnya gue, mungkin itu dia pindah lah gitu ke rumah gue atau nempatin balkon rumah gue lah gitu kan. Ya nggak tahu sih, mungkin itu kan udah kejadian lama. Jadi karena gue nggak mau seuzon balik lagi ke kata orang pinter itu, gue diapa-apain sama orang yang nggak suka. Jadi gue mencoba untuk ngelawan diri sendiri tuh ya dengan cara itu, berpositif. Jadi kan gue tuh percaya kalau misalnya setan itu memang ya tugasnya untuk menyesatkan gitu. Jadi apapun yang gue alami sama diri gue, sama keluarga gue sekarang, ya itu gue anggap pelajaran aja lah gitu. Jadi itu kalian bisa nentuin sendiri ya, yang gue alamin itu apakah memang dari penunggu di rumah gue atau dari kiriman-kiriman hal-hal gaib. Karena gue sendiri juga nggak bisa nentuin gitu yang gue alamin itu tuh apa gitu kak, apakah benar memang kiriman atau sosok-sosok kiriman yang dikirim oleh seseorang yang nggak suka sama gue. Karena kalau emang gue pengen diganggu, bisa aja dari sebelumnya gue pacaran atau nempatin rumah itu gue ya udah diganggu gitu. Tapi ini anehnya pas gue berkenalan gitu, pas gue ngejalin pacaran sama pacar gue yang sekarang udah jadi suami, itu tuh bener step-stepnya itu gangguan terus adanya. Jadi jarang banget gitu yang gue namanya ngalamin happy apa gimana gitu. Jadi ya adanya tuh gangguan terus gitu. Jadi gue kemanapun gitu, kayak gue liburan atau gue mencoba untuk keluar dari lingkup perkarangan rumah gitu, misalnya kayak keluar kota lah gitu, liburan atau honeymoon, itu juga sama. Jadi di tempat yang gue tempatin juga ya itu ganggu terus gitu, ada aja gitu gangguan. Jadi mau gue kemanapun berada, kayaknya tuh sosok itu atau kiriman itulah, itu benar-benar masih mengganggu gue gitu sampai sekarang. Tapi sih alhamdulillahnya sekarang sih udah mendingan, nggak terlalu intens. Tapi kalau untuk mencelakakan gue itu masih. Jadi baru kemarin kejadiannya gue tidur sore mungkin sekitar jam 3 itu gue tidur, terus tiba-tiba gue ngeliat ada
orang jalan dari bawah tangga, tuk tuk tuk, itu orangnya tinggi banget sampai ke loteng, itu tinggi banget orangnya. Gue tidur kayak masih tidur ayam, so gue kan kayak melek-melek gitu, gue ngeliat ada orang tinggi banget gitu, tinggi banget lah gitu, terus kurus jangkung gitu, itu jalan menuju gue, terus nginjek dada gue diinjek, gue nggak bisa bergerak apa-apa, itu sampai gue kayak kecekek gitu. Nah posisi itu di rumah gue lagi sendirian, gitu. Dan jadi ya gue pikir sosok itu sih kalau untuk mencelakakan masih, tapi kayak untuk gangguan ngedengar sesuatu, melihat, itu sih udah jarang gitu. Jadi itu aja sih cerita dari gue. Semoga kalian yang masih berpacaran, yang sedang menjalani hubungan, semoga langgeng, baik-baik aja dan nggak pernah ngalamin kayak gue. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Hera. Makasih banget Mbak Hera udah cerita di Sama-sama. Lentera Malam. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang cerita lu yang tadi ya. Gue agak penasaran dengan ending cerita lu ini nih. Jadi kan selama lu cerita, gue sempet berasumsi lah pas lagi gue dengerin lu cerita, ini pure kayaknya emang kiriman dari orang yang gak seneng sama lu. Kemungkinan, mungkin aja mantan lu gitu kan. Karena kan kejadian ini terjadi setelah lu pacaran sama yang sekarang jadi suami lu kan. Nah, selama lu sebelum pacaran sama suami lu ini, bener-bener gak ada hal mistis yang lu alamin? Nggak ada, mungkin kayak dari rumah aja kali ya. Karena kan rumah juga lumayan ada story-nya juga nih. Iya, Ya paling gitu-gitu aja, tapi kalau lebih fokus ke untuk mencelakakan atau emang nakut-nakutin gue sih nggak ada. Nggak ada gitu? Nggak ada. Nggak separah ketika lu pacaran sama suami lu yang sekarang Bener. ini. Dan lu di akhir kan tadi cerita, karena 8 tahun lalu sempet kejadian juga, keluarga lu ya, salah satu keluarga lu ada yang kesurupan. Bokap gue nebang pohon, terus yang kesurupan nyokap sama Iya, saudara. iya. Dan lu ada sedikit asumsi kalau yang si sosok Icen itu adalah penunggu dari pohon yang ditebang itu. Nah, gue mau nanya sedikit nih. Itu kan pas bokap lu nebang itu, nyokap lu ya? Nyokap ya? Nyokap kesurupan. Itu sempet nggak ngomong nama Icen gitu? Enggak, dia sih nggak nyebutin nama ya, cuman dia ngaku dia ini udah suami istri, memang udah kayak beranak pinak ya di pohon itu tinggalnya gitu. Dan dia tuh kayak dendam banget, emang dia tuh ngomong dendam sama bokap gua yang motong karena dia tuh nggak mau dipindahin kemana-mana. Iya. Gitu. Lu berasumsi sosok Icen itu dari pohon itu karena lu sempat mimpi, dan mimpi itu ada suami istri ya. Iya. Sama cerita dengan yang nyokap lu kesurupan itu, kalau di pohon itu ada suami istri ya. Iya. Tapi sampai sekarang di rumah lo itu sosok Icen itu masih sering nongol gak sih? Masih, tapi nggak terlalu sering. Nggak terlalu sering. Nggak kayak pas lagi lu sebelum Iya, diobatin kemarin- itu ya, kemarin, iya. yang diobatin itu ya. Oh iya. Dan kan lu sempat ke orang pinter yang masalah kandungan lu itu ya, yang Bener. di dalamnya ada ularnya itu. Dia itu dengan tegas ngomong kalau itu adalah kiriman dari seseorang. Iya, itu omongan dia sih kayak gitu. Cuman ada lagi yang gue lupa. Jadi gue juga pernah ke orang pinter, tapi versi orang pinter yang satunya itu katanya kalau itu mah ada sosok jin yang memang suka sama saya, sama gue gitu kan. Berarti jawaban dari orang pintar itu berbeda ya? Berbeda. Dan mungkin juga kan kalau tahu kita, kalau orang kita muslim kan setan itu kan menyesatkan ya. Iya, benar. Mungkin orang pintar itu dapat informasi dari setan itu yang beda, dapat dari sini beda, dan kita ya nggak tahu juga. Wallahu alam kan, itu cuman Allah yang tahu sebenarnya jawabannya. Karena sampai sekarang pun lu belum tahu jawaban jelasnya yang ngelakuin ini siapa, dan belum terjawab lah kalau ini sebenarnya yang pohon ditebang itu atau si mantan lu yang ngirim itu gitu. Nah, gue mau nanya sedikit nih. Itu kan kejadian mistis setelah lu putus sama mantan lu dan pacaran sama yang sekarang nih. Ini agak pribadi ya, cuman lu kalau mau cerita boleh, gak cerita juga nggak apa-apa. Iya, boleh-boleh apa Proses putus lu sama mantan lu yang sebelumnya baik-baik atau enggak? Sebenarnya sih baik-baik. Cuman ya kayak gini sih Bang, kayak jadi tuh gue sempet kasih kesempatan dia kalau emang dia mau serius ya udah datang ke rumah gitu. Maksudnya gue udah nggak mau main-main, ngelamar gue gitu kan. Nikahin maksudnya? Iya, nikahin gitu. Tapi dia malah ngilang.
malah iya. ngilang, terus tiba-tiba didengar-dengar dia udah punya pasangan lagi. Ya udah, jadi gue pikir udah clear dong. Ya udah, gue juga cari pasangan juga gitu. Iya, iya, Nah iya. gitu aja sih proses putusnya, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Oh, berarti lu pas proses putus itu sebenarnya nggak ada kata-kata ketemu kita putus ya, udah bubar gitu, enggak ya? Enggak Cuman sih. dia menghilang, tahu-tahu udah punya hubungan sama orang lain, iya. dan lu ya mau nggak mau ya berpisah dengan nyari pasangan yang baru kan, karena Bener. pasangan lu pun udah punya pacar lagi Iya. gitu kan. Dan setelah putus itu, dia sempet nggak sih ngontek-ngontek, kenapa lu mutusin gua, kenapa lu kayak gimana gitu? Itu sering banget, malah pas gua sebelum nikah itu dia itu kayak lewat depan rumah, sering banget lewat depan rumah terus geber-geber motor gitu, kayak emang masih ganggu. Jadi sering juga ke kantor gua kerja gitu, Oh, masih suka mantau gua dari jauh gitu. ekstrim juga berarti mantannya ya? Lumayan. Berarti Telepon juga Iya, pernah, iya. pokoknya pernah nelpon, maki-maki, pokoknya parah deh gitu. padahal dia udah punya hubungan sama perempuan lain. Udah, sekarang pun juga udah menikah dan udah punya anak. Oh, sekarang dia udah nikah sama punya anak? Udah. Tapi dia seolah-olah kayaknya pas lagi saat lu pacaran sama suami lu yang sekarang kayak nggak terima gitu kalau Iya. lu punya hubungan sama orang lain gitu. Dan gue juga sebenarnya agak sedikit curiga sebenarnya sih, karena kan kejadian mistis yang lu alamin itu setelah lu pacaran sama suami lu yang Iya. sekarang kan. Pas sama dia dulu pacaran sebelumnya berapa tahun sih? 7 tahunan. Waduh. 7 tahun. Iya. Lama Nah, sama banget suami ya. gue ini nggak lama karena gue trauma kan. Iya, Jadi iya, iya, ya iya. udahlah. Jadi singkat aja. Oh iya, lu tadi pas cerita kan kejadian tahun 2015 ya? 2015. Nikah tahun Menikah 2000 tahun 2016. Oh, berarti lu pacaran sekitar setahunan baru Iya, habis itu nikah. setahunan habis itu Iya, iya. nikah. Dan kejadian mistis yang lu alamin sampai sekarang masih terasa, cuman yang bagian yang kayak mau nyelakain lu. Iya, bener. Lu udah sempat coba berobat lagi belum? Enggak sih. Jadi gue mencoba untuk ya lawan sendiri aja gitu. Karena pun gue ke orang pinter pun ya jawabannya gitu, beda-beda gitu. Jadi ya udahlah, mungkin lawan sendiri aja gitu. Makanya gue nggak mau beransumsi yang negatif-negatif atau seuzon. Ya udahlah, mau entah itu dari siapapun. Jadi ya udahlah, ya diri sendiri aja kan yang bisa lawan gitu. betul. Mungkin perbanyak sholat aja kali ya, biar benteng di lu itu lebih kuat lah gitu ya kan. Dan gue mau ini lagi nih, nanya sedikit lagi tentang cerita lu yang pas awal-awal kejadian mistisnya ya. Lu kan sempat pas awal-awal diganggu itu mulai dari tukang nasi goreng ya. Iya. Nasi goreng itu bunyi kayak tok gitu ya. Tok, Iya, tok, yang sering pakai lewat bambu depan gitu rumah lu, kan. ya. Dan ketika lu tungguin, malah tukang nasi gorengnya Nggak nggak ada. lewat. Berarti selama nasi goreng itu bunyi, lu pernah nggak ngeliat sosok tukang nasi gorengnya itu? Nggak pernah. Sebelum gue kenal sama pacar gue itu ya saat itu nggak pernah lewat gitu. Oh. Jadi yang bikin ngeganggu itu kok tepat jam 11 itu pasti suara asal kita teleponan deh gitu. Iya, Pasti iya. itu lewat. Gitu. Jadi udah mau jam 11 nih, gue udah nungguin depan rumah kan. Nah itu nggak ada. Malah nggak Kalau kita lewat. tungguin tuh nggak ada, nggak lewat. Berarti lu sampai sekarang belum pernah ngeliat sama sekali sosok itu. Belum Tukang nasi pernah. gorengnya pun belum pernah Belum ngeliat. pernah. Waduh, itu bisa jadi makhluk juga kali ya, Iya. bisa jadi ya. Dan yang sangat menurut gua mengerikan itu pas lagi lu periksa ke orang pintar masalah perut lu yang sakit itu ya. Dan kata orang pintar itu di dalam perut lu itu ada ular. Ularnya berarti bukan cuma satu dong ya? Banyak, soalnya orang pintar itu kan bilangnya dia kayak narok bibit gitu kan, kayak telur-telur ular gitu. Karena pas gua ngerasain sakit itu pun ya perut gua lumayan agak kayak besar gitu. Iya, Kayak iya, memang iya. orang lagi hamil gitu. Jadi rasanya itu selama pas gua sakit itu ya pusing gitu, badan nggak enak gitu. Tapi sering kira berasa ada yang gerak-gerak. Iya, itu sering banget. Tapi lu Memang sempet nggak- bergerak terus. Nah, sempat ngecek nggak kalau pas lagi saat itu lu hamil atau enggak gitu? Enggak, ya gue sih pernah coba tes pack dan nggak lagi hamil. Nggak kondisi hamil, nggak berarti emang kondisi kayak ada hamil. sesuatu yang aneh aja di perut lu ya. Dan setelah diobatin sama orang pintar itu, lu kan kayak head gitu ya, banyak ada kayak daging-daging gitu. Itu ada yang berbentuk mirip kayak ular nggak sih? Nggak ada sih, ya nggak tahu ya, mungkin penglihatan orang yang bisa. Kalau gue sih ngelihatnya ya kayak darah terus sama daging-daging itu aja sih, nggak ngelihat sosok apa-apa gitu. Iya, berarti yang secara kasat mata yang lu lihat itu cuman kayak daging-daging aja. Itu nggak biasa kalau orang head keluar kayak gitu. Biasa sih, ada juga beberapa wanita yang head tuh kayak keluar kayak gitu. Cuman ini tuh banyak Banyak. banyak banget, kayak apa sih, brojol gitu. Iya, iya, iya. Dan dalam apa selama lu perutnya melendung itu lu nggak head. Nggak head. Berarti hampir mirip-mirip kayak orang hamil sebenarnya ya. Tapi digerogotin sama yang ular-ular itu. Iya, gue pernah nggak head selama 8 bulan. 8 bulan. Itu kalau perempuan yang tahu itu rasanya gimana, bayangin aja. Itu nggak enak banget di badan. Iya, iya, iya. Itu nggak wajar sih sebenarnya ya.
Berarti mungkin ada di rahim lu kali. Itu mungkin bukan di perut kali, di rahim kali ya posisinya apa atau di mana ya? Iya, mungkin ya Mungkin di ya, karena kan rahim. lu pas head baru keluar kan. Nah, yang muntah-muntah itu lu muntah cuman air doang atau ada kayak sesuatu? Enggak, air doang. Air doang. Itu seharian gue muntah tuh air doang. Oh, karena gue mau cerita sedikit nih. Jadi salah satu temen gue pernah juga diguna-guna sama orang ya. Itu tuh rezekinya ditutup. Dia ngelamar kerja setengah mati, nggak pernah dapat sama sekali. Sampai akhirnya dia berobat ke salah satu orang pintar di daerah Bogor lah. Dan akhirnya sekarang dia bisa dapat kerja dan normal-normal aja. Nah, kejadiannya mirip kayak lu. Pas lagi dia diobatin pertama kali, dia lagi nongkrong sama temennya nih. Dia nongkrong sama temennya ini, dia lagi curhat lah. Gue nyanyi kerjaan susah banget nih, kayak gini. Nah, akhirnya temennya itu moto temen gue di foto, cekrek, ngirim ke tantenya ini orang bisa lah. Tiba-tiba langsung disuruh sama tantenya itu, udah bawa temen kamu ke rumah sekarang juga, saya mau periksa, kayak ada yang nggak bener tuh di badan dia. Dan bener aja pas sampai dibawa ke sana, baru datang dipegang perutnya gini, muntahnya muntah air sama kayak lu, tapi dia ada ininya lo apa, kayak bukan toge ya, kayak apa, kayak serabut putih banyak, Kayak uban kali ya? bukan juga sih, serabut putih, pokoknya dia putih banyak banget yang keluar gitu dari mulutnya. Dan setelah kejadian itu dia badannya sebelumnya tuh sering sakit-sakit, dan setelah kejadian itu dikeluarin tuh benar-benar enak gitu. Dan tapi lu pas lagi lu muntah itu cuman putih air aja gitu. Air aja. nggak ada kayak yang lain-lain gitu. Nggak ada. Nggak ada. Gue juga lupa nih, tadi ada yang gue lupa ceritain. Jadi pas lama gangguan itu juga ada banyak binatang. Jadi binatang-binatang tuh yang kira-kiranya tuh kayak udah jarang lah gitu kan, kecuali di rumah yang kayak masih banyak kebon gitu. Iya. Jadi sering banget tuh yang namanya ular. Jadi ularnya itu pendek, itu warna hitam gitu, terus sama kalajengking gitu. Jadi suami gue juga pernah lagi senderan di tembok, digigit sama kayak kalajengking gitu. Pas dilihat ya kalajengkingnya tuh nggak ada. Kelabang juga pernah. Tapi lu pernah ngelihat sosok kalajengking di rumah lu tuh masuk gitu? Itu sering banget, banyak. Padahal daerah rumah lu itu nggak Nggak kebun. Nggak kebun. Ya udah rapet-rapet. Rapat-rapat antara tetangga gitu. Berarti emang binatang-binatang yang nggak biasa ada di lingkungan rumah lu itu. Belatung juga. Jadi yang kira-kira hal-hal kayak gitulah. Belatung. Belatung kan biasanya ada bangkainya, itu nggak ada bangkainya. Nggak ada. Juga lupa juga, itu juga pernah ada tikus mati itu sampai 4. Sehari itu tikus mati 4. Matinya itu gepeng gitu loh, kayak udah nggak ada dalam isinya. Deket tangga 2, di kamar mandi. Di kamar mandi tuh anehnya bangkainya itu udah ketutupan sama keset depan kamar mandi gitu. Dan itu nggak bau sama sekali, nggak diblatungin juga. Dia kayak emang udah ditaruhin kayak tikus-tikus udah diasap gitu loh. Iya. Gepeng-gepeng gitu. Karena kan kalau misalnya tikus emang kalau mati tuh lama-lama bakal gepeng badannya, karena belatung-belatung di badannya udah keluar tuh. Berarti yang lu lihat itu kayak udah lama. Iya, anehnya kan kalau Baunya bangkai itu kan bau kan. Iya, pasti satu tikus aja pasti bau banget kan. Iya, ini 4. Nggak bau sama sekali. Nggak bau, itu di sudut-sudut deket tangga, kamar mandi, belakang pintu, kayak di sudut-sudut rumah. Waduh. Gitu. Sekarang lu masih tinggal di situ? Masih Tinggal di rumah itu? Masih. Gue udah sempat ngontrak, tapi balik lagi ke rumah. Tapi pas lagi ngontrak lu pernah nggak ngalamin kejadian? Enggak, pas ngontrak enggak. Berarti masih ambigu banget ya, masih antara ini ya sosok yang menuju Jadi rumah lu pas atau ngontrak sih sosok itu nggak ada, tapi tetap kayak mencelakakan tuh tetap Iya, ada hal-hal kayak gitu. Ya udah, paling segitu aja. Makasih Hera udah cerita di Lentera Malam, dan pesan-pesan yang bisa diambil sama teman-teman itu adalah perbanyaklah sholat supaya kita bisa dibentengin sama Allah lah ya, biar kita dapat bantuan dari Allah, nggak dapat gangguan-gangguan sama kayak yang lu alamin gitu kan. Dan semoga kalian semua yang punya hubungan baik-baik aja, langgeng sampai menikah. Jangan sampai ada orang lain yang tersakiti mengganggu hubungan kalian ya. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Tapi ini gue bukan nuduh mantannya si Hera ya. Ini masih kemungkinan aja, mungkin aja, siapa tahu ya kan. Oke, paling cerita malam ini cukup segitu aja. Dan gue mau ngingetin sekali lagi nih, kalau si Hera dan suaminya punya usaha ngecat ya. Itu ngecat motor apa mobil juga bisa sih? Saat ini sih motor, cuman kalau yang mau mobil juga bisa sih. Iya. Namanya Brutes Custom Paint ya. Iya, benar. Dan itu lokasinya di Ciledug. Jadi buat kalian yang lokasi di Ciledug, bolehlah cek portofolio dari Brutes Custom Paint kalau kalian mau cat-cat motor ya kan. Iya, benar. Instagramnya nanti gua taruh di deskripsi linknya. Yaudah, paling segitu aja. Makasih lagi sekali lagi Hera udah share dari Lentera Malam. Gua Adit dari Lentera Malam. Hera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.